Etika dalam produksi, distribusi, dan konsumsi. A. Produksi dalam Islam. 1. Pendahuluan. Produksi secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Produksi menurut K mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Produksi sangat penting dalam sistem ekonomi karena secara alamiah hampir tidak ada orang atau sekelompok orang yang mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Dari pengertian di atas, produksi adalah setiap bentuk aktivitas yang dilakukan oleh manusia dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewujudkan suatu barang dan jasa yang digunakan tidak hanya untuk kebutuhan fisik, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan non-fisik. Dalam artian yang lain, produksi dimaksudkan untuk mencapai masalah, bukan hanya menciptakan materi. Hal ini dapat dijelaskan dalam semua aktivitas produksi barang dan jasa yang dilakukan seseorang muslim untuk memperbaiki apa yang dimilikinya, baik berupa sumber daya alam dan harta yang dipersiapkan untuk bisa dimanfaatkan oleh pelakunya atau umat Islam. Firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat 15, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan manakala sebahagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Produksi sangat penting bagi keberlangsungan hidup, bagi peradaban manusia dan bumi. Fungsi produksi menggambarkan hubungan antara jumlah input dengan output yang dapat dihasilkan dalam satu waktu periode tertentu. Dalam teori produksi memberikan penjelasan tentang perilaku produsen dalam memaksimalkan keuntungannya maupun mengoptimalkan efisiensi produksinya, di mana Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk pemilikan alat produksi. Akan tetapi hal tersebut tidak mutlak. Dalam Al-Quran, ayat-ayat yang berkaitan dengan produksi terdapat pada surah Al-Imran ayat 32 sampai ayat 34, Al-Kahfi ayat 36, dan Al-Hidayat ayat 8 dan sebagainya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Arni mengenai materi tentang prinsip-prinsip produksi, tujuan produksi, faktor-faktor produksi, dan etika dalam produksi. Yang pertama di sini mengenai prinsip-prinsip produksi. Beberapa prinsip yang diperhatikan dalam produksi antara lain dikemukakan Muhammad Al-Mubarak sebagai berikut. Yang pertama yaitu dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syariah. Yang kedua, dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman. 3. Larangan melakukan ihtikar atau penimbunan barang. Keempat, memelihara lingkungan. Di bawah ini ada beberapa implikasi mendasar bagi kegiatan produksi dan perekonomian secara keseluruhan. Antara lain yaitu pertama, seluruh kegiatan produksi terikat pada tataran nilai moral dan teknikal yang islami. Kedua, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Ketiga, permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena
kelangkaan tetapi lebih kompleks. Yang keempat, ayat Al-Quran dan hadis tentang prinsip produksi. Dan selanjutnya yaitu tujuan produksi. Menurut Nejatullah As-Siddiqi, tujuan produksi sebagai berikut. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan individu secara wajar. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan keluarga. Yang ketiga, bekal untuk generasi mendatang. Yang keempat, bantuan kepada masyarakat dalam rangka beribadah kepada Allah. Menurut Khaldun dan beberapa ulama lainnya berpendapat, kebutuhan manusia dapat digolongkan kepada 3 kategori, yaitu zaruriyah, hajiyat, tasiniyat. Selanjutnya, faktor-faktor produksi. Yang pertama yaitu tanah dan segala potensi ekonomi. Dianjurkan Al-Quran untuk diolah dan tidak dapat dipisahkan dari proses produksi. Yang kedua, tenaga kerja terkait langsung dengan tuntutan hak milik melalui produksi. Yang ketiga, modal, manajemen, dan teknologi. Yang terakhir yaitu etika dalam produksi. Etika dalam produksi itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu peringatan Allah akan kekayaan alam. 2. Berproduksi dalam lingkaran yang halal. Yang ketiga, etika mengelola sumber daya alam dalam memproduksi dimaknai sebagai proses menciptakan kekayaan dengan memanfaatkan sumber daya alam, harus berdasarkan visi penciptaan alam ini dan seiring dengan visi penciptaan manusia sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang keempat, etika dalam berproduksi memanfaatkan kekayaan alam juga sangat tergantung dari nilai-nilai sikap manusia, nilai pengetahuan dan keterampilan, dan bekerja sebagai sendi utama produksi yang harus dilandasi dengan ilmu dan syariah Islam. Yang kelima, atau yang terakhir yaitu khalifah di muka bumi ini tidak hanya berdasarkan pada aktivitas menghasilkan daya guna suatu barang saja, melainkan bekerja dilakukan dengan motif kemaslahatan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Wulandari. Pada kali ini saya akan membahas tentang etika distribusi menurut Islam. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari distribusi itu sendiri. Distribusi adalah proses penyampaian barang dan jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen dan para pemakai. Saluran distribusi ialah saluran pemasaran di antara berbagai aspek barang dan jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen. Antara pihak produsen dan konsumen terdapat perantara pemasaran yang disebut dengan wholesaler atau distributor maupun agen yang melayani pembeli. Sistem ekonomi yang berbasis Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus mencakup 2 aspek penting. Yang pertama yaitu kebebasan dan yang kedua yaitu keadilan kepemilikan. Kebebasan yang dimaksud di sini yaitu kita bisa bertindak sesuai berdasarkan perbuatan kita, namun tetap berada dalam bingkai nilai-nilai Islami. Nah, adapun keadilan yang dimaksud dalam hal ini tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang kapitalis yang mereka pahami bahwa keadilan itu kebebasan itu bebas melakukan sesuatu tanpa campur tangan dari pihak manapun. Nah, kebebasan yang dimaksud di sini yaitu kesesuaian antara nilai individu dengan nilai materi serta spiritualnya, individu dengan masyarakat serta masyarakat dan masyarakat. Kemudian dalam hal keadilan kepemilikan, bahwa Islam sangat melarang adanya harta yang dijadikan sebagai barang dagangan yang hanya berputar pada kalangan orang kaya saja. Namun kita harus bisa memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, ekonomi masyarakat, dan mencerminkan sebuah keseluruhan. Kita beralih ke urgensi dan prinsip-prinsip distribusi. Islam sangat mendukung adanya penyebaran barang dan jasa dan menganggapnya produktif, serta Islam sangat mendukung para pedagang yang berjalan di atas bumi untuk mencari sebagian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Islam sangat mendukung pula orang-orang yang memiliki modal.
namun tetap berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu tetap mengumpulkan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Yang kedua, antara dua penyelenggara muamalat ini tetap harus ada keadilan dan serta ada kebebasan baik dalam melakukan akad maupun ijab kabul. Kemudian yang ketiga yaitu tetap terpenuhinya rasa cinta kasih dan lemah lembut. Kemudian yang keempat yaitu jauh dari kata perselisihan. Distribusi dalam Islam itu sama halnya dengan zakat, warisan, dan pembagian larangan melakukan penimbunan barang. Nah, dalam hal zakat ini, hal yang paling krusial dalam masalah pendistribusiannya yaitu adanya ketimpangan atau ketidakmerataan penyebaran barang maupun jasa. Nah, dengan zakat ini kita dapat menunjang ketimpangan yang terjadi dengan memberikan sedikit rezeki kita baik berupa zakat, infak maupun sedekah. Kemudian yang kedua itu warisan. Nah, warisan ini juga memiliki keterkaitan dengan distribusi, karena seseorang yang telah meninggal dunia meninggalkan harta bendanya, kemudian harta benda ini akan dibagi kepada ahli warisnya sesuai dengan kadar yang telah ditentukan dalam Islam. Kemudian yang ketiga yaitu larangan penimbunan. Islam sangat melarang yang namanya penimbunan barang, karena dengan melakukan penimbunan barang ini maka ada sekelompok pihak yang diuntungkan dan ada sekelompok pihak yang malah dirugikan. Kemudian kita beralih pada tujuan dari distribusi ini. Ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu tujuan dakwah. Nah, tujuan dakwah ini itu distribusi diharapkan dapat menjadikan ladang untuk berdakwah kepada Islam, kemudian menyatukan hati kita. Kemudian yang kedua itu pendidikan. Seperti ini tertuang seperti dalam surah At-Taubah ayat 103 yang mengharapkan bahwa setiap muslim itu memiliki akhlakul karimah. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan sosial, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat serta memenuhi kebutuhan masyarakat serta melakukan pendistribusian yang secara adil sehingga terhindar dari yang namanya perselisihan maupun pertengkaran. Kemudian yang keempat yaitu tujuan ekonomi, yaitu memberdayakan sumber daya manusia, pembagian harta serta pembersihannya, kemudian menunjang kesejahteraan ekonomi serta memberikan penggunaan terbaik terhadap menempatkan sesuatu. Kemudian kita beralih kepada etika distribusi. Ini terbagi menjadi 10. Yang pertama yaitu etika distribusi yang pertama yaitu selalu menghiasi amal kita dengan niat ibadah serta hati yang ikhlas. Kemudian yang kedua yaitu transparan, artinya apa yang kita jual itu harus halal serta bukan hal yang dilarang. Kemudian yang ketiga adil, yaitu kita harus bisa melakukan pendistribusian secara adil serta menghindari hal-hal yang dilarang dalam Islam. Kemudian yang keempat yaitu toleransi dan sedekah. Kemudian yang kelima yaitu kita jangan melakukan pameran yang mengundang persepsi. Yang keenam yaitu tidak lalai dalam beribadah karena kegiatan distribusi. Kemudian yang tujuh yaitu larangan melakukan iktikar, yaitu atau hal-hal yang menyebabkan harga barang naik. Kemudian yang kedelapan yaitu mencari keuntungan yang wajar. Yang kesembilan yaitu distribusi yang meluas, distribusi kekayaan yang meluas, dan yang terakhir yaitu kesamaan kegiatan ekonomi. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Selvi dari kelompok 2. Baiklah, langsung saja. Konsumsi dalam Islam. Salah satu persoalan penting dalam kajian ekonomi Islam ialah masalah konsumsi. Konsumsi di sini berperan sebagai pilar dalam kegiatan ekonomi seseorang
individu, perusahaan, maupun negara. Konsumsi secara umum diformalisikan dengan pemakaian dan penggunaan barang-barang dan jasa seperti makanan, minuman, rumah, peralatan rumah tangga, kendaraan, alat-alat hiburan, media cetak, elektronik, jasa telepon, dan sebagainya. Teori konsumsi Islam berbeda dengan konvensional. Nah, perbedaannya dilihat dari karakteristik nilai konsumsi. Yang pertama yaitu konsumsi dalam Islam bersumber dari fitrah manusia yang suci dan bersumber dari aturan-aturan agama. Nah, aturan-aturan ini mengatur apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, bukan berdasarkan hasrat atau nafsu. Yang kedua yaitu dari segi hasil yang akan dicapai dalam teori konsumsi. Islami adalah manfaat dan berkah. Berbeda dengan konvensional yang dituju adalah kepuasan. Nah, perbedaannya ketika kepuasan menjadi sarana utama terkadang mengabaikan manfaat dan berkah. Sebaliknya, manfaat dan berkah yang menjadi hasil, maka kepuasan akan mengikutinya setelah itu. Yang ketiga yaitu dari ukuran dari konsumsi Islam berbeda dengan konvensional. Nah, teori konsumsi Islam menjadikan fungsi sebagai ukuran, bukan preferensi atau selera. Nah, kebutuhan akan sesuatu berdasarkan fungsinya, bukan berdasarkan preferensi, sehingga pemenuhannya asal sesuai fungsi atau tepat guna maka sudah tepat ukurannya. Berbeda jika ukurannya adalah selera akan membuka pintu untuk bermewah-mewah, boros, dan mubazir sehingga ukurannya menjadi tidak stabil. Yang keempat yaitu sifat dari konsumsi juga berbeda. Ketika konsumsi berdasarkan sifatnya, maka keinginan akan menjadi subjektif. Karena masing-masing orang akan sangat berbeda-beda keinginannya. Sementara jika sifatnya adalah kebutuhan, maka lebih objektif karena kebutuhan akan memiliki standar dan setara tersendiri, mulai dari yang paling pokok sampai dengan kebutuhan yang tersiar atau mewah. Yang kelima yaitu dari segi tuntunan Islam atau etika Islam, keinginan harus dibatasi. Karena keinginan manusia tidak ada batasnya atau tidak dibatasi, sementara kebutuhan harus dipenuhi. Setiap manusia secara pribadi wajib untuk berusaha, bekerja, dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan pokok. Tujuan konsumsi. Tujuan konsumsi dalam Islam ialah untuk mewujudkan maslahat dunia dan ukhrawi. Maslahat dunia ialah terpenuhnya kebutuhan dasar manusia, seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Kemaslahatan akhirat ialah terlaksananya kewajiban agama seperti salat dan haji. Artinya, manusia makan dan minum agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia berpakaian untuk menutupi auratnya agar bisa salat, haji, bergaul sosial, dan terhindar dari perbuatan mesum atau nasak. Prinsip-prinsip konsumsi. Menurut Abdul Madnan bahwa perintah Islam mengenai konsumsi dikendalikan oleh 5 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip keadilan, yang kedua yaitu prinsip kebersihan, yang ketiga prinsip kesederhanaan, yang keempat prinsip kemurahan hati, dan yang kelima yaitu prinsip moralitas. Adapun etika konsumsi. Etika konsumsi menurut Natfi yang pertama yaitu tauhid atau unity atau kesatuan. Karakteristik utama yang pokok dalam Islam adalah tauhid, yang menurut Qardawi dibagi menjadi 2 kriteria. Yang pertama yaitu rubaniyah gaya atau tujuan, dan wijha atau sudut pandang. Kriteria pertama menunjukkan maksud bahwa tujuan akhir dan sasaran Islam adalah menjaga hubungan baik
dan mencapai ridhanya. Sehingga pengabdian kepada Allah merupakan tujuan akhir, sasaran, puncak cita-cita, usaha, dan kerja keras manusia dalam kehidupan yang fana ini. Yaitu sederhana. Sederhana mempunyai arti jalan tengah dalam berkomunikasi. Di antara dua cara hidup yang ekstrim, antara faham materialistis dan zuhud, ajaran Al-Quran menjelaskan bahwa berkonsumsi manusia dianjurkan untuk tidak boros dan kikir.